Cerita dimulai dari seorang pria yang sedang berolahraga di sebuah taman. Dengan penuh semangat, Yongnam berlatih menggunakan berat tubuhnya sendiri. Tidak lama kemudian, datang beberapa anak kecil untuk bermain di taman. Salah satu dari mereka adalah keponakannya yang bernama Jiho, anak dari kakak perempuannya Jonghyun. Yongnam yang melihat Jiho pun memanggilnya. Saat Yongnam mau mentraktir mereka minum, Jiho malah mengajak teman-temannya untuk cepat pergi dari sana. Yongnam kemudian mendapatkan sebuah pesan kalau lamaran kerjanya ditolak. Di saat Yongnam mencuci piring, kedua orang tuanya menikmati waktu santainya dengan menonton televisi. Junghyun datang ke sana untuk meminta kimchi buatan ibunya, makanan kesukaan dari Jiho. Junghyun lalu masuk ke kamar Yongnam untuk memastikan acara ulang tahun ibunya yang ke-70 nanti berjalan dengan lancar. Junghyun terus-menerus meremehkan Yongnam yang tidak memiliki pekerjaan di usianya tersebut. Ketika Junghyun membuka lemari baju di samping, Junghyun memarahi Yongnam yang masih menyimpan peralatan hobi panjat dindingnya. Yongnam yang kesabarannya sudah habis langsung mengusir Junghyun dari kamarnya. Yongnam pun teringat akan masa lalunya ketika masih aktif dalam klub panjat dinding. Di saat Yongnam memanjat dinding, Yongnam terpesona dengan kecantikan seorang gadis bernama Wijo. Wijo berhasil sampai ke atas namun Yongnam harus terjatuh karena pegangannya terlepas. Di hari acara keluarganya berlangsung, semua saudaranya pun datang menyambut kehadiran mereka. Tidak hanya di rumah saja Yongnam diremehkan keluarganya. Di tempat pesta itu, Yongnam ternyata diremehkan juga oleh semua saudaranya. Setelah foto keluarga diambil, manajer Go tampil menjadi MC di acara itu. Tidak disangka, Wijo gadis yang disukai Yongnam ternyata bekerja di tempat itu. Saat mengobrol di luar, Yongnam memberi selamat kepada Wijo yang menjabat sebagai asisten manajer di tempat itu. Tidak mau kalah, Yongnam mengaku kalau dirinya seorang manajer di perusahaan modal Ventura. Ternyata, 4 tahun yang lalu, Wijo pernah menolak Yongnam yang menyatakan cinta kepadanya. Yongnam sangat bersedih sekali karena ditolak di hari itu. Acara pun dilanjutkan kembali dengan karaoke keluarga yang meriah. Walau sudah larut malam, tidak ada tanda-tanda kalau mereka akan segera pergi. Wijo terpaksa memberitahu teman-temannya kalau acara keluarga Yongnam sepertinya masih lama. Mereka pun segera membentuk barisan ketika manajer Go datang. Karena sudah malam, manajer Go mempersilahkan semuanya untuk pulang terlebih dahulu, sisanya akan diurus olehnya dan Wijo. Saat berduaan, manajer Go meminta jawaban dari Wijo mengenai ajakannya pergi berkencan. Yongnam yang melihat Wijo berduaan dengan manajer Go segera pergi dengan perasaan kecewa. Saat Wijo mau menolak ajakannya, manajer Go malah memarahinya dengan alasan tidak becus bekerja. Semua itu dilakukan manajer Go demi menjaga image-nya di depan anak buahnya. Di dalam dapur, Wijo diberitahu temannya kalau Yongnam adalah seorang pengangguran. Sebuah truk yang membawa muatan besar melaju dengan cepat menuju kantor pusat Antur Chemical. Ketika supir truk itu turun, dia pun langsung menyalakan mesin yang dibawanya. Saat petugas keamanan menghampiri supir itu, truk tersebut mengeluarkan gas beracun yang sangat banyak. Awalnya, orang-orang hanya menganggap gas beracun itu sebagai gas biasa saja. Tidak lama kemudian, orang-orang mulai berlari ketakutan menghindari gas beracun tersebut. Gas beracun kini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota. Kekacauan pun mulai terjadi di tengah kota. Sebuah mobil yang terbakar menabrak mobil pembawa tabung gas hingga meledak. Ledakan tersebut pun sampai ke tempat Yongnam dan keluarganya berada. Saat semua orang berlari keluar, Wijo langsung membunyikan alarm gedung dan mengevakuasi para tamu di ruangan. Ketika berada di luar, orang-orang di jalan merasa kesakitan terkena gas beracun. Melihat hal itu, semua orang diajak masuk kembali ke dalam gedung. Di saat semua orang terlihat panik, Yongnam muncul sambil menggendong Junghyun di punggungnya. Rupanya, Junghyun tadi terjatuh dan terkena gas beracun. Junghyun segera dibaringkan di meja sambil diberikan pertolongan pertama. Dari jendela, Yongnam dan Wijo melihat kondisi di jalanan sudah dipenuhi dengan gas beracun yang semakin lama semakin naik. Yongnam kemudian berteriak memberitahu keluarganya untuk segera pergi ke atap. Dengan peralatan dari Wijo, mereka pun membuat tandu sederhana untuk membawa Junghyun. Saat Yongnam meminta semuanya untuk naik ke atap, tidak ada yang mau mengikutinya. Ketika peringatan bencana menyuruh orang naik ke atap, mereka pun baru mau melakukannya. Saat sampai di atas, pintu atap pun terkunci. Manajer Go baru ingat kalau kunci atapnya ada di lantai 1 ruang keamanan yang sekarang sudah dipenuhi dengan gas beracun. Walau terus-menerus membuka paksa, pintu tersebut masih belum bisa terbuka. Manajer Go memberitahu kalau cara lain membuka pintu itu adalah dengan membukanya dari luar. Manajer Go lalu dipaksa mencari kunci cadangan oleh Wijo. Saat Yongnam dan yang lainnya menyusul, berita di televisi memberitahukan kalau gas itu sangatlah beracun. Masyarakat diminta menggunakan masker gas yang dibagikan pemerintah baru-baru ini dengan durasi pemakaian efektif 10 menit lamanya. Mendengar itu, manajer Go langsung pergi dari sana untuk menyembunyikannya. Saat Wijo mau pergi mengambil, masker gas itu sudah tidak ada di laci.
Dari berita di televisi, evakuasi sudah mulai dilakukan dengan helikopter, namun dengan jumlah yang tidak banyak. Saudara Yongnam merasa kunci atap bisa diambil kalau ada masker gas. Manajer Go yang mendengar hal itu, langsung mengambil masker gas dan disembunyikannya. Ketika meminta saudara Yongnam mengambil kunci di bawah, saudara Yongnam pun menolak melakukannya. Wijo yang sedang mencari masker gas, melihat Yongnam ada di sebuah ruangan. Yongnam yang memegang sebuah piala, langsung melempar piala itu ke kaca. Namun kaca tersebut terlalu tebal untuk dipecahkan. Dengan piala yang dipajang, Yongnam terus melempar kaca tersebut. Dengan gerakan memutar, kaca tersebut akhirnya berhasil dipecahkan. Yongnam kemudian melihat kondisi di luar dan meminta Wijo mencarikannya sebuah tali. Bunyi kaca pecah itu memancing saudara Yongnam dan manajer Go untuk datang ke ruangan. Saat Yongnam sudah mempersiapkan berbagai macam peralatan untuk meloncat ke gedung sebelah, ayahnya datang untuk menghentikannya. Ketika ibunya datang, Yongnam segera berlari melompat ke gedung sebelah. Walau genggamannya sempat terlepas, Yongnam masih bisa berpegangan. Dengan tubuh terlatihnya, Yongnam bisa memanjat naik ke atas. Yongnam segera mengecek jalur yang akan dilaluinya nanti. Wijo lalu pergi mengambil peralatan di laci kantor dan loker miliknya. Wijo memberikan Yongnam alat pengaman miliknya dan beberapa buah kapur untuk dibawa. Dengan persiapan yang seadanya, Yongnam memanjat ke tempat yang lebih tinggi dan mengambil tongkat besi. Yongnam kemudian meloncat ke depan dan berhasil berpegangan pada sebuah batu. Aksi Yongnam memanjat tembok diperlihatkan kepada anggota keluarganya melalui video call. Yongnam lalu bergerak ke samping dan berjalan menelusuri tembok dengan kekuatan tangannya. Setelah beristirahat sebentar, Yongnam kemudian memanjat ke atas melalui ukiran batu di tembok. Saat berpegangan pada lampu di tembok, lampu tersebut ternyata langsung rusak. Yongnam turun kembali dan melanjutkannya dengan bergerak ke samping. Dengan berhati-hati, Yongnam memanjat tembok dengan pijakan yang terbatas. Ketika sebentar lagi sampai, tali yang menjaga Yongnam ternyata menghalanginya untuk bergerak maju. Dengan kegilaannya, Yongnam melepaskan tali pengamannya. Kini Yongnam berada di situasi memanjat tanpa alat pengaman sama sekali. Saat berada di atas, Yongnam berhasil meraih mulut dari patung singa itu. Ketika mencoba naik, salah satu taring singa yang dipegang Yongnam malah patah. Dengan perlahan-lahan, Yongnam mulai memanjat ke atas patung singa itu. Sesampainya di atap gedung, Yongnam segera membuka pintu atap dari luar. Orang tua Yongnam langsung memarahi Yongnam karena aksi berbahayanya barusan. Saat melihat helikopter, mereka berusaha memanggil helikopter tersebut namun tidak ada respon sama sekali. Dengan sinar lampu dari handphone, mereka berupaya membentuk sinyal SOS. Di stasiun televisi, tersiar kabar kalau pelaku gas beracun tersebut adalah salah satu pendiri Antur Chemical. Polisi sekarang telah menemukan dan menyelidiki lab gas beracun miliknya. Ternyata motif pelaku adalah dendam pribadi karena kehilangan semua hak paten setelah dipecat. Di saat semua orang mulai kelelahan, saudara Yongnam membawa alat pengeras suara yang tadi dipakai mereka bernyanyi. Wijo yang mendapatkan sebuah ide, segera berlari ke bawah untuk membuat lampu hidup dan mati agar kelihatan mencolok. Usaha Wijo pun mendapat respon baik dari helikopter yang melintas. Saat petugas turun menjemput mereka, satu persatu orang pun masuk ke dalam alat pengangkut. Alat tersebut tiba-tiba berbunyi ketika Yongnam dan Wijo mau naik. Petugas menutup pintu dan memberitahu kalau kabel bisa putus kalau kelebihan beban. Mendengar hal itu, Yongnam hanya bisa pasrah menunggu kedatangan helikopter yang lain. Shin kemudian berpindah kepada pemimpin stasiun televisi yang sedang menghubungi seseorang. Yongnam kemudian meminta maaf kepada Wijo karena keluarganya Wijo tidak bisa ikut pergi. Di saat sebuah helikopter datang, Yongnam berjanji kepada Wijo kalau dirinya hanya akan melamar pekerjaan di perusahaan yang bagus saja. Wijo yang sudah mengetahui hal itu pun memarahi Yongnam karena tidak jujur kepadanya. Sayangnya, helikopter tersebut tidak jadi turun malah pergi menuju tempat yang lain. Melihat gas semakin naik, Yongnam segera mempersiapkan segala peralatan yang kira-kira dibutuhkan selama perjalanan. Wijo kembali dengan memakai sepatu olahraganya dan langsung pergi dari sana bersama dengan Yongnam. Keluarga Yongnam sekarang sudah tiba di rumah sakit dan Jung Hyun pun sudah mendapatkan pertolongan. Yongnam dan Wijo kini berlari di jalan menggunakan pakaian pelindung serta gas masker mereka. Sesampainya di stasiun, Yongnam mendapati gas maskernya akan segera habis waktu pemakaiannya. Yongnam segera membawa Wijo pergi ke atap, namun gas beracun sudah sampai di sana. Karena gas masker hanya sisa satu, Yongnam memakainya sambil meminta Wijo menunggunya kembali. Di saat Yongnam mencari gas masker yang baru, Wijo memanjat ke atas karena gas beracun semakin naik. Merasa ditinggalkan Yongnam, Wijo pun berteriak kesal. Yongnam tiba-tiba muncul menggunakan tangga dari belakang. Sambil dimarahi Wijo, Yongnam pun membantu mengganti masker Wijo. Ayah Yongnam berencana kembali menggunakan taksi di depan rumah sakit. Namun, supir taksi itu menolak untuk membawanya.
Saat saudara lainnya datang dan mengaku seorang marinir, supir taksi itu langsung memberikan hormatnya. Ternyata, supir taksi itu tergabung dalam asosiasi supir taksi marinir. Yongnam dan Uijo kini sampai di sebuah tempat fitness. Mereka pun beristirahat sejenak sambil tetap mencari jalan selanjutnya. Yongnam meminta Uijo untuk turun ke bawah dan mengaitkan tali ke gedung sebelah karena masker gasnya sisa satu. Namun, Uijo berkata kalau ada kemungkinan pintu masuk atau atapnya dikunci. Yongnam kemudian melempar beberapa dumbbell agar bisa menyeberang ke gedung di depannya. Merasa dumbbell yang dilempar sudah cukup, Uijo akan menyeberang terlebih dahulu karena beratnya lebih ringan. Saat menyeberang, Uijo hampir terjatuh, namun Uijo berhasil menyeimbangkan posisinya kembali. Dengan bersusah payah, Uijo akhirnya bisa tiba di gedung di depannya. Saat giliran Yongnam menyeberang, gas beracun terhisap masuk melalui cerobong asap dan keluar lewat lubang udara di atas. Yongnam yang melihat hal itu pun segera mundur sambil menyuruh Uijo segera lari. Di tengah situasi itu, Uijo tetap tidak mau meninggalkan Yongnam. Yongnam tiba-tiba melemparkan dumbbell yang sangat berat dan menyeberang dengan pakaian pelindungnya. Dari siaran berita diberitahu kalau air bisa menetralkan gas beracun. Para pemadam mulai menyemprotkan air, namun upaya tersebut akan memakan waktu lama karena penyebaran gas beracun yang cepat. Shin kemudian berpindah kepada dua orang yang membawa sebuah kotak besar. Mereka adalah orang suruhan dari stasiun televisi yang disuruh meliput berita secara rahasia. Tidak lama kemudian, keluarga Yongnam tiba di tepi sungai dan melihat sebuah drone diterbangkan. Ayah Yongnam meminta mereka untuk mencari Yongnam sambil memberikan semua uang miliknya. Yongnam dan Uijo kini tiba di sebuah tempat yang mengadakan acara basar. Dengan mengumpulkan gambar patung agar terlihat banyak, mereka pun berteriak meminta bantuan. Ketika mendengar permintaan tolong, di dekat mereka ternyata ada sekumpulan remaja yang terjebak karena pintu atap mereka terkunci. Saat helikopter datang, Yongnam merasa senang kalau mereka akan selamat. Namun, Uijo justru mempertanyakan nasib para remaja di gedung sebelah. Sambil menangis sedih, mereka menggunakan gambar patung untuk membentuk sebuah gambar panah. Petugas berhasil menemukan para remaja itu dan segera turun menyelamatkan mereka. Ledakan besar tiba-tiba terjadi dan membuat sebuah gelombang gas. Uijo mengajak Yongnam untuk pergi memanjat menara derek di depannya. Saat membuka jendela, mereka menemukan adanya jalan yang bisa dilalui. Walau jalan di depannya buntu, mereka menggunakan pagar besi sebagai jembatan untuk menyeberang. Drone sewan ayah Yongnam akhirnya berhasil menemukan Yongnam dan Uijo. Melihat gelombang gas beracun semakin mendekat, Yongnam meminta Uijo meneruskan perjalanan mereka. Ketika ketahuan menerbangkan drone liar oleh petugas, mereka memberitahu kalau ini menyangkut nyawa manusia. Aksi Yongnam dan Uijo pun disiarkan di berita televisi dan membuat banyak orang simpati terhadap mereka. Semua orang yang menonton berharap kalau mereka akan berhasil selamat. Yongnam dan Uijo berlari dengan cepat dari satu gedung ke gedung yang lain untuk menghindari gas beracun. Saat menyeberang di atap yang miring, mereka pun saling berpegangan tangan agar tidak terjatuh. Sambil berlari, Yongnam memberikan talinya untuk diikatkan Uijo ke tubuhnya. Dengan bersusah payah, mereka pun memanjat naik ke atas gedung. Saat Uijo kesulitan, Yongnam mengulurkan tangannya untuk membantu Uijo naik. Setelah tiba di atas, mereka pun berhenti karena tidak menemukan jalan sama sekali. Karena kehabisan baterai, drone yang merekam aksi mereka pun jatuh. Di situasi itu, Yongnam dan Uijo pun menangisi nasib mereka. Tiba-tiba, Uijo berdiri dan melihat banyak drone yang terbang ke tempat mereka. Ternyata, drone-drone itu berasal dari orang-orang di sekitar yang simpati dengan aksi mereka. Drone-drone itu pun berhasil menghalangi gas beracun untuk tidak naik ke atas. Saat muncul drone yang lain, Yongnam pun memanggilnya. Yongnam menggambarkan rencananya di lantai dengan kapuran di bawahnya. Drone tersebut diminta untuk membawa tali untuk dikaitkan pada sebuah pipa. Setelah tali sudah terikat dengan kuat dan benar, Yongnam dan Uijo pun secara bersama-sama menyeberang. Namun, tali mereka tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Di tengah situasi yang berbahaya itu, Uijo mengambil sebuah tang pemotong di tas punggung Yongnam. Ketika Uijo memotong tali itu, tali yang terikat pada pipa tiba-tiba terlepas. Saat drone itu terjatuh, sosok mereka yang terjatuh pun terlihat. Semua keluarga Yongnam pun bersedih melihat kejadian itu. Saat helikopter datang memeriksa ke tempat kejadian, salah satu petugas melihat adanya kembang api yang menyala di menara derek. Yongnam dan Uijo ternyata berhasil selamat dan sedang memanjat menara derek. Dengan kekuatan yang tersisa, mereka berdua terus memanjat hingga ke puncak menara. Sambil menyalakan kembang api, mereka pun menunggu petugas helikopter untuk turun menjemput. Pagi harinya, Yongnam dan Uijo tiba di tempat pengungsian. Jiho yang melihat pamannya Yongnam segera memanggilnya. Yongnam segera menghampiri Jiho sambil memeluknya. Tidak lama kemudian,
Keluarga Yongnam yang lainnya pun datang menyambut Yongnam. Mereka semua tidak menyangka Yongnam yang selalu mereka remehkan bisa melakukan semua aksi berbahaya itu. Di tempat lain, Wijo yang sedang menelepon keluarganya dihampiri oleh manajer Go yang berpura-pura simpati terhadapnya. Tiba-tiba, Wijo menampar manajer Go dengan keras dan melemparkan tanda pengenalnya. Yongnam yang sudah bertemu keluarganya pun mencari Wijo. Ketika Yongnam mengembalikan alat pengaman milik Wijo, Wijo malah berkata kalau alat pengaman itu terlalu berat dan meminta Yongnam untuk mengembalikannya lain kali. Saat Yongnam tersipu malu bercampur rasa senang, hujan tiba-tiba turun dan membersihkan gas beracun secara bertahap.